Selamat hari Minggu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Advent keempat. Tema ibadah kita hari ini, sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Minggu Advent keempat ini menjadi minggu terakhir sebelum peringatan kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya adalah warta atestasi. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari GBI The Walk, Kalibata City Square, atas diri Ibu Evianti Rombe, dan masuk dalam wilayah 4. Kami mengundang Ibu Evianti Rombe agar dapat maju ke depan untuk menerima surat pernyataan penerimaan keanggotaan dan buku anggota GKI Taman Aries. Apakah Ibu Evianti hadir? Baiklah. Marilah jemaat dan jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sejenak kita menyimak beberapa warta lisan berikut ini. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa ada kendala di layar monitor depan. Untuk itu mohon dapat bagi jemaat yang duduk bagian depan dapat mendownload liturgi yang ada di QRIS tertera di kursi. Sejenak kita akan menyimak beberapa video warta lisan berikut ini agar kita dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam rangkaian Natal tahun ini. GKI Taman Aries mengadakan kembali kebaktian umum mulai 19 Desember 2021 secara onsite terbatas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: dibatasi hanya untuk 40 orang, berumur antara 15 sampai dengan 70 tahun, sudah mengikuti vaksin sebanyak 2 kali, berada dalam kondisi sehat. Umat diharapkan dapat mendaftar melalui Google Form agar memudahkan umat mendapatkan kepastian tempat yang tersedia. Formulir pendaftaran hanya berlaku untuk 1 orang. Demi kebaikan bersama, bagi umat yang tidak mendaftar, tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dari gedung gereja GKI Taman Aries dan dapat beribadah dari rumah. Terima kasih, selamat beribadah. Natal pertama, Jumat 24 Desember 2021 pukul 18 dengan tema Sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Pelayan firman Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Natal kedua, kelahirannya memperdamaikan. Dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon akan kita rayakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 9 pagi melalui YKB TV dan Zoom GKI Taman Aries. Kebaktian Minggu 26 Desember 2021 pukul 8 dan 17 dengan tema Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Pelayan firman Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto. Berikut ini panduan mengenai penyalaan lilin Kristus dan liturgi cahaya lilin dalam kebaktian Natal pertama 24 Desember 2021. Pada kebaktian Natal pertama, malam Natal tanggal 24 Desember 2021 pukul 18, kita akan mengumpulkan persembahan palungan yang pada tahun ini akan dialokasikan untuk proyek Digital Ministry GKI Taman Aries. Halo Papa Mama dan adik-adik semua, selamat hari Minggu. Komisi Anak GKI Taman Aries mempersembahkan Natal Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Natal kali ini pastinya spesial dan akan banyak kegiatan seru loh. Jadi adik-adik semua diundang untuk ikut datang dan merayakan bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman lainnya
di tanggal 26 Desember 2021 pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Udah 2 bulan berjalan skripsi tapi masih nggak nemuin perusahaan, jadi sempat ngerasa putus asa, sempat ngerasa nggak bisa nyelesain di semester ini, tapi ada jalannya pada akhirnya. Jadi saya pernah berpikir bahwa tidak ada yang peduli sama saya, dan karena pada saat itu juga saya merasa kesepian karena tidak ada yang mau berbicara dengan saya, entah itu teman atau ya sekitar saya. Lihat angsa di Pulau Sumba, pakai sandal berhias pita. Tanpa terasa, Desember sudah tiba. Sambutlah Natal dengan sukacita. Beli kura-kura di Cisarua, bukankah cerita nyatanya fakta? Mari saudara-saudara semua, gandakan sukacita Natal kita. Perayaan Natal Komisi Dewasa bertema Double Your Joy oleh Pendeta Hizkia dan Ibu Maya 29 Desember pukul 19.30 sampai dengan 21.00. Acara perayaan didahului dengan acara cross kado dan kartu ucapan khusus dengan ketentuan seperti berikut ini. Daftarkanlah diri Anda sebagai peserta pada 5-19 Desember melalui WA. Dan untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi nomor ini. Terima kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "Oh datanglah Immanuel." Bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak menyambut Juru Selamat, Sang Immanuel. Mari
Datanglah kepada Dia, Sang Immanuel. Pujilah Dia dan bernyanyilah dengan meriah. Lapangkanlah hati kita menyambut Raja mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya. Ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup yang senyatanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari tetaplah bersukacita di tengah-tengah pergumulan berat. Tentu bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan, membuat diri mengalami kegembiraan. Ketika kita dihajar oleh persoalan berat, tentu bukanlah hal yang mudah. Tetapi Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap bisa mengalami sukacita. Bahkan dapat membuat sesama
yang ada di sekitar kita mengalami sukacita juga. Lalu bagaimana saudara-saudara dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan bahkan ketika persoalan sedang menindih? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama? Mari saya ajak saudara semua, kita renungkan dalam doa pribadi kita. Tuhan, kami mengaku, kami menyadari bahwa kegembiraan mudah sekali terbang meninggalkan kami. Ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan yang kami alami, ketika kami tidak meraih yang kami ingini, kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tak mendatangkan sukacita, sebaliknya Tuhan menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama. Ya Allah Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, saudara-saudara dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Janjiku
gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kala wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel, fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang di gereja. Kita siapkan diri kita ya sama-sama semua, baik yang di gereja ataupun di Zoom dan di YouTube. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu ini. Terima kasih padamu ya Allah untuk pagi ini. Kami berkesempatan dalam kasih anugerah-Mu beribadah kembali. Semua karena kasih sayang Tuhan pada kami. Ya Allah Bapa kami yang penuh rahmat, maka rahmatilah kami semua yang saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Rahmatilah kami dengan pengertian, kekuatan, dan hikmat untuk kehidupan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, biarlah Roh Kudus yang tuntun bimbing kami, dan kami terbuka untuk dipimpin dan dibimbing. Dalam nama-Mu kami memohon Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama menurut Mika 5 ayat 2 sampai dengan 5. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu kata
sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang jongkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Bacaan kedua menurut Ibrani 10 ayat 5-10. Karena itu, ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, "Korban dan persembahan tidak Engkau kendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas Ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian
katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu atau Saudara yang di gereja ya. Kalau yang di rumah mungkin sudah duduk ya. Nah, Bapak Ibu atau Saudara, hari ini kita bersuka cita. Ya, kita bersuka cita karena hari ini yang pertama ya, yang pertama kali setelah kita hampir 2 tahun berdoa untuk ibadah onsite ini.
Dan Tuhan memberikan satu kesempatan yang indah dalam perwujudan doa-doa itu. Nah, saya mau sapa ya, saya udah lama nih gak denger suara di ruangan gereja ini ya, suara umat. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh ya menjawab. Saya akan sapa begini, apa kabar? Lalu kemudian Bapak Ibu yang di gereja atau di rumah bilang penuh sukacita. Ya, saya tanya apa kabar? Penuh sukacita, begitu ya. Nah, kita akan coba. Saya mau minta begini, bisa nggak kameranya itu ngadep ke jemaat nih? Ya, jadi Bapak Ibu tunjukkan ya semangat sukacita yang ada di dalam diri kita saat ini kepada setiap orang. Nah, ya. Dapat ya? Nah, kita akan mulai ya. Saya akan tanya nih. Apa kabar? Penuh sukacita. Belum nih, belum bergoncang ini gereja. Ya, sekali lagi ya. Apa kabar? Penuh sukacita. Ya, puji Tuhan ya. Kita berharap, kita berdoa, kita penuh dengan sukacita. Bukan bahagia, tapi sukacita. Wah, udah mulai bingung. Pak, apa bedanya bahagia sama sukacita? Bahagia dan sukacita itu berbeda, saudara. Ya, kita harus tahu perbedaannya apa sih? Bahagia dan sukacita. Karena kalau kita mengerti, supaya kita nggak salah mencari dan mengharapkan sesuatu. Seorang filsuf yang terkenal bicara, manusia itu punya tujuan untuk mencari bahagia. Tujuan manusia itu dikatakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia bilang begitu. Dan memang kelihatannya kalau kita amati dalam kehidupan ini, ya memang itu yang terjadi. Manusia berjuang untuk mendapat bahagia. Tetapi ada satu catatan yang Alkitab ceritakan. Kalau manusia yang dikatakan tadi demikian mencari kebahagiaan, maka Allah, Tuhan Yesus Kristus, tidak hendak memberikan kebahagiaan bagi saudara dan saya. Yang Dia berikan pada kita adalah sukacita. Bedanya apa, Pak? Belum jelas. Saya kasih jelasan begini. Kalau kebahagiaan itu, saudara-saudara, itu adalah ekspresi lahiriah yang didasarkan pada apa yang terjadi. Jadi kebahagiaan itu sifatnya lahiriah. Yang kita ingin dapat atau yang didasarkan pada situasi yang terjadi. Dan kebahagiaan yang seperti ini itu sifatnya berubah-ubah. Saya ambil contoh begini. Pada waktu beberapa minggu lalu, kita juga sama ya, pemerintah bilang, Nataru, Natal tahun baru ya, istilah baru nih kayaknya. Lalu dikatakan demikian, bahwa mulai tanggal 20, ya, mulai tanggal 20, itu kena PPKM 3, gitu ya. Wah, langsung kita jadi gelisah gitu ya. Ada saya ikutin cerita-cerita di grup, ya, orang-orang bilang, waduh, dapat kabar sudah pesan hotel, pesan ini, ya seperti itu. Wah, nggak bisa kemana nih. Lalu kemudian berapa waktu kemudian diumumin lagi, wah PPKM 3 itu batal begitu menjelang Natal. Nah, lalu kemudian orang bergelora lagi, merancang kembali. Nah pertanyaannya, ini bahagia atau sukacita? Maka dikatakan ini adalah kebahagiaan, bukan sukacita. Bahagia karena
Yes, libur. Ya, bahagia itu bisa berubah ketika dikatakan tidak libur. Itu kebahagiaan. Dia bukan sukacita. Orang libur Natal, pemerintah kasih kelonggaran di hari Natal ini, menjelang Natal ini, itu memberikan kebahagiaan atau sukacita. Itu tergantung dari apa yang kita hendak dapatkan. Ketika Bapak Ibu semua ketika kita dengar kata libur Natal, lalu kemudian kita terhubung untuk kegiatan acara rancang yang lain, lalu kemudian kita bergelora, antusias menyambut libur Natal, karena kita tahu kita akan mau melakukan apa, jalan-jalan kemana, maka itu bahagia, bukan sukacita. Dan orang Kristen ketika libur Natal begini, banyaknya yang bahagia doang, tapi sukacita belum. Kenapa? Ya, karena sukacita itu adalah perasaan batin yang didasarkan pada apa yang kita imani tentang Tuhan, Juru Selamat. Dia tidak terkait dengan keadaan yang ada. Contoh, ya, COVID ini melandai. Ya, COVID melandai. Orang yang melihat dari satu sisi bahagia, melandai. Tetapi kebahagiaan kita itu akan bisa kemudian berubah dan hilang. Ketika apa? Ketika kita tidak lihat situasi COVID, tapi kita melihat apa yang terjadi sekarang sedang terjadi pergerakan-pergerakan di Laut Cina Selatan. Ketika saudara mengikuti pergerakan di Laut Cina Selatan sekarang, maka kalau kebahagiaan yang itu kita dasarkan, maka kita menjadi khawatir lagi. Hilang lagi itu kegembiraan. Tapi ketika kita mendasarkan hidup kita kepada dengan iman kita pada Kristus, maka kita akan memiliki kegembiraan dalam hidup. Karena iman itu. Karena sukacita ini meneguhkan dalam diri kita. Sukacita ini menguatkan hidup kita. Nah, lalu kemudian apa lagi? Kalau orang yang fokus kebahagiaan itu memiliki arti gini. Kebahagiaan itu membuat orang fokus untuk mengejar dan mencari hal-hal baik bagi hidupnya. Misal, kita bekerja, kita mau mendapatkan ini, mau dapatkan itu. Ketika kita mau mengejar dan mencari apa hal baik yang penting buat diri kita, maka saudara dan saya itu sedang bicara tentang kebahagiaan. Karena apa? Karena sukacita bukan membuat orang itu fokus untuk mengejar dan mencari hal-hal yang menyenangkan hatinya. Hal yang baik. Sukacita itu membuat seseorang fokus pada yang memberi segala hal baik dalam hidupnya. Misal nih, hari Minggu pagi, ya saudara-saudara juga yang di YouTube. Ketika saudara bangun pagi, apa yang pertama saudara ingin cari? Ingin dapatkan. Ketika saudara bangun pagi di hari Minggu atau malamnya sudah merancang buat hari Minggu, lalu saudara berpikir, wah besok libur nih, nggak kerja, nggak ngantor nih. Besok libur, wah pagi-pagi mau pergi dulu sama teman-teman. Dan saudara tahu itu, pagi mau pergi sama teman-teman, mau acara sama teman-teman, dan saudara antusias. Maka di situ saudara sedang mencari kebahagiaan, bukan sukacita. Tapi ketika saudara berkata, oh besok hari Minggu, pagi ini hari Minggu, saya mau berelasi dengan Allah yang memberi segala yang baik yang saya sudah terima seminggu ini. Itu dari sukacita saudara. Kita bisa bedakan, kita ini sedang bahagia atau sukacita. Lalu kemudian, saudara kita bedakan. Kebahagiaan itu tidak selalu positif, saudara.
Itu yang kita harus hati-hati. Kebahagiaan itu tidak selalu positif, tapi dia bisa merusak dan negatif. Contoh, ya, kebahagiaan itu tidak selalu positif. Ada orang yang yang menurut kita menyakiti hati kita. Lalu dia jalan, dia kecelakaan, saudara bahagia. Bisa nggak? Bisa. Tuh, makanya lu jangan suka nyakitin saya. Itu bahagia, bukan sukacita. Karena sukacita tidak akan pernah berkata seperti itu. Ya. Saudara kemudian, anak-anak muda, anak dewasa, saudara diberkati dengan pekerjaan yang baik, dengan hasil dari pekerjaan yang baik. Lalu kemudian, segala yang baik itu saudara pakai untuk hal-hal yang buruk, untuk kebahagiaan. Bisa. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan itu tidak selalu positif. Kebahagiaan itu bisa merusak. Ada hal-hal yang membahagiakan saudara. Ya, misal seorang anak muda jatuh cinta pada yang lain, pemuda atau pemudi yang lain. Lalu saudara bahagia. Dan saking bahagianya karena cinta ini. Dan saudara tinggalkan Kristus. Bisa. Jadi hati-hati. Manusia, kata filsuf, itu mengejar kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan satu yang positif. Dia bisa hal yang buruk. Sedangkan sukacita itu merupakan buah roh, dikatakan. Dia buah roh. Ketika ada orang tadi seperti itu, ada orang yang sakiti kita, lalu kemudian dia mengalami sesuatu masalah, pergumulan. Orang yang bersukacita itu nggak akan pernah bilang syukur, terpujilah Tuhan. Waktu Musa, kalau kita lihat di perjanjian lama sedikit, waktu Musa difitnah, dijelekan oleh saudara sendiri, Harun dan Maria. Dijelekan. Lalu mereka dapat jadi kusta. Musa nggak pernah gembira untuk hal itu. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan dia. Sembuhkan dia. Hanya orang yang punya sukacita yang bisa. Seperti itu. Tapi kalau orang yang cuma mau kejar kebahagiaan tidak akan bisa, saudara. Jadi itu buah roh. Kebahagiaan itu kemudian merupakan hasil upaya manusia, karena itu kebahagiaan itu dikejar. Kita ini sibuk bolak-balik dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, bertahun-tahun sampai menutup usia kita. Tanpa sadar kita itu sebenarnya sedang apa? Kita sedang mengejar terus kebahagiaan di dunia ini. Kita kejar terus semua prestasi, kemajuan secara personal. Itu kita sedang kejar apa? Kejar kebahagiaan. Dan lucunya orang yang ngejar kebahagiaan ini gak pernah bahagia. Kita gak pernah bahagia. Ada orang belum menikah. Dia pengen kejar kebahagiaan. Masih muda. Wah, kalau saya menikah saya bahagia. Lalu Tuhan kasih pernikahan itu buat dia. Ketika dia udah menikah, dia gak bahagia. Kenapa? Karena gak ada sukacita. Yang ada mau bahagia. Setelah dia menikah, dia gak bahagia di situ. Lalu dia berpikir, oh kalau misalnya saya begini, tinggalkan ini, saya akan bahagia. Akan begitu terus saudara-saudara seumur hidup. Jadi kalau misalnya sampai saat ini, saudara dan saya merasa bolak-balik ada di seputaran itu saja hidup, bahagia, tiba-tiba enggak, bahagia, tiba-tiba enggak, bahagia, tiba-tiba enggak. Begitu terus, ingatlah hari ini. Bahwa itu bukan sukacita.
Kalau saudara dan saya sampai saat ini kita bolak-balik terus memikirkan apa yang membuat kita bahagia, kejar sana, kejar sini, kejar sana, bahkan pun ibadah ditinggalkan dan lain sebagainya. Maka percayalah, sampai menutup mata kita akan ada di situ terus. Kenapa? Karena itu bukan sukacita. Karena sukacita itu tidak dikejar, saudara-saudara. Sukacita itu tidak diraih, diupayakan. Sukacita itu bukan sebuah pencapaian hidup. Bahagia mungkin begitu. Sukacita itu adalah buah dari relasi dengan Kristus. Sukacita itu adalah buah dari sebuah hubungan yang baik, yang dekat, yang intim dengan Kristus Juru Selamat kita. Karena itu sukacita itu enggak dikejar. Sukacita itu enggak diupayakan. Sukacita itu bukan pencapaian hidup. Tapi sukacita itu adalah kedekatan relasi dan dirawat, bukan dikejar. Karena itu orang percaya, orang Kristen yang sudah kenal Tuhan Yesus Kristus, yang tiap tahun ngerayain Natal, maka dia tahu bahwa hidup saya ini hanya merawat apa yang Tuhan sudah berikan. Merawat sukacita. Karena Yesus yang berikan sukacita itu. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus. Rawat sukacita itu dengan membangun sebuah relasi yang dekat. Karena apa? Sukacita kita itu didasarkan pada janji, penggenapan, dan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ditanya, saudara ingin bahagia apa sukacita sekarang? Saya jawab tanya ya, Bapak Ibu jawab ya. Yang jawab sukacita kenceng, yang jawab bahagia bisik-bisik aja. Ya. Yang di rumah juga tanya istri. Kalau misalnya di rumah nih sama orang tua sama ini, coba tanya sama istrinya. Kita sudah nikah itu berapa tahun ya? Oh, yang ulang tahun pernikahan misalnya. Oh, kita udah 40 tahun nih pernikahan. Tanya. Kamu bahagia apa sukacita? Kalau dia bilang bahagia, wih naik turun nih. Bisa sampai tua nih. Sampai itu bisa berantem terus nih. Tapi kalau dia bilang, saya sukacita, maka dia tahu bahwa kehidupan pernikahannya ini dia dasarkan bukan pada keadaan pasangan atau kondisi yang lain, ekonomi dan sebagainya, tapi karena dia percaya Tuhan merawat dan memeliharanya. Nah, saya mau tanya nih yang di sini ya, Bapak Ibu bahagia atau sukacita hari ini? Oh, sedikit, pasti banyak kan yang bisik-bisik, ya. Kali lagi ya, oke. Udah lama kan nggak lihat ke sebelah kanannya. Nah, kalau saya tanya gini, Bapak Ibu bahagia apa sukacita? Lalu bilang kasih kanan kiri, tahu kasih kanan kiri. Saya sukacita loh. Ya, gitu ya. Ya, saya sukacita loh, gitu. Ya, oke ya. Kita udah lama nih nggak ini ya, nggak ada jemaat. Sekarang Pak Pendetanya sempetan nih, gitu ya. Ya lagi ada jemaat nih. Ya, Bapak Ibu sukacita nggak hari ini? Ya, kasih tahu sebelahnya, saya sukacita ya, saya sukacita loh. Walaupun muka saya ditutup ya, saya sukacita tetap ya. Yang di YouTube juga mesti, saya sukacita hari ini. Jadi tiap hari kita bilang, doa, Tuhan saya sukacita hari ini. Kenapa kamu sukacita? Nah, kenapa kamu sukacita? Ini yang kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita. Kalau di dalam Injil tadi dikatakan tentang Elizabeth dan Maria. Kenapa sih kamu bilang sukacita? Kok orang Kristen bilangnya sukacita nggak bahagia? Atau misalnya bilang, kamu bahagia atau sukacita? Kamu bahagia nggak? Oh, saya nggak bahagia saya. Orang pada kaget. Kok kamu nggak bahagia? Kenapa? Apa yang salah dengan diri saya? Apa yang salah dengan keluarga kita? Tidak, saya tidak bahagia sama kamu. Maksudmu? Tapi saya sukacita bersama dengan kamu. Woi deh, itu sambil nanti ya Natalan ya, sambil ada kue, ada lampu lilin Natal gitu yang ngomong. Nah, kenapa sukacita?
Kalau kita baca dalam Lukas, Injil ini, ayatnya yang ke-45, di situ dikatakan, Elisabet bilang, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Terus kita bilang, Pak, ini ada tulisan berbahagia nih, Pak. Dan berbahagialah ia, begitu, yang telah percaya. Apa artinya nih, Pak? Katanya tadi sukacita. Bapak Ibu, saudara, berbahagia kata di sini itu dalam teks Yunaninya itu dia berkata makarios. Makarios itu dia mau menunjuk pada berkat. Jadi kalau misalnya dikatakan dengan teksnya itu berbahagia di sini beda maksudnya. Dia mau mengatakan gini, dan diberkatilah ia. Sukacita itu. Jadi makarios di sini. Jadi apa yang membuat orang yang mendapatkan sukacita itu dari mana? Dari berkat, dia bilang. Diberkati. Jadi datang dari Tuhan. Kenapa? Dari mana? Bagaimana? Maka di situ dikatakan berbahagialah ia yang telah percaya. Jadi bagaimana memperoleh sebuah sukacita? Bagaimana merawat sukacita? Bagaimana hidup dalam sukacita? Maka di situ dikatakan ada satu kepercayaan di situ. Yang berbahagia dalam pengertian makarios, yang diberkati, yang bersukacita, itu dasarnya apa? Karena saya percaya. Bukan karena keadaan, saya percaya pada Tuhan maka saya diberkati. Itu kuncinya Bapak Ibu. Saya percaya kepada Juru Selamat saya Tuhan Yesus Kristus, maka saya diberkati dengan sukacita. Karena saya diberkati dengan sukacita, maka di situ dikatakan, kalau kita baca akan terlaksana, itu mau mengatakan saya mengalami kepenuhan, teleiosis. Jadi kalau dikata bagaimana supaya saya hidup dalam kepenuhan sukacita itu. Maka Elisabet katakan firman itu sampaikan lewat mulut Elisabet itu. Kau yang percaya, maka kau diberkati. Kau yang percaya, maka kau mendapat makarios. Kau yang percaya, maka engkau bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita percaya? Maka kalau kita lihat di dalam penelusuran Injil tadi, ada dua hal yang kita pegang, kita percaya. Dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat ini. Maka kita percaya satu, dalam ayat 48 dikatakan, Allah itu memperhatikan hambanya. Saya percaya, saya bersukacita. Kenapa engkau bersukacita padahal bisnismu itu sedang hancur? Kenapa engkau bersukacita padahal engkau sedang dilukai? Kenapa engkau bersukacita padahal kondisi hidupmu sekarang sedang penuh dengan gejolak? Kenapa kau bersukacita? Maka dia jawab. Saya jawab, kita jawab, Bapak Ibu, Saudara. Saya bersukacita karena saya percaya pada Tuhan Yesus, Juru Selamat saya. Saya bisa jalani hidup yang berubah. Kenyataan yang berbeda. Kita semua. Kata firman Tuhan ini. Karena Natal memberikan satu kepastian bahwa Allah memperhatikan hambanya. Bapak tahu apa kata memperhatikan di situ? Memperhatikan di situ tuh dari kata saya sering sebut ya, blepo. Itu memperhatikan tuh betul-betul mengamati. Oh, ini putih, ini apa nih? Ungu ya. Perhatikan betul hidup kita. Begitu detail maksudnya. Begitu Allah sangat-sangat memperhatikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Allah memperhatikan kehidupan yang ada yang sedang kita jalani. Allah memperhatikan jalan-jalan yang ada di depan kita. Allah memperhatikan kemampuan kaki kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Allah memperhatikan air mata kita. Allah memperhatikan harapan kita. Allah memperhatikan doa-doa kita. Allah Tuhan Yesus Kristus itu memperhatikan hidup kita. Dan saya percaya itu karena itu. Sekalipun saya berjalan dalam lembah, kata Daud.
Saya tidak takut, karena saya percaya gada dan tongkat-Mu menyertai saya. Sukacita, saudara. Seorang anak yang karena satu hal tinggal karena orang tuanya meninggal. Bagaimana anak itu bisa menjalani hidup ini? Apakah ada kepastian yang membuat dia bahagia dari kenyataan yang ada? Tidak juga. Tapi seorang anak itu akan bisa jalan hidup karena dia percaya, Tuhan, Kau perhatikan saya. Kau perhatikan saya. Saya benar terharu ya dengan seorang ibu. Ibu ini sendiri, dia tidak punya anak. Lalu kemudian suaminya itu sudah meninggal lama sekali, belasan tahun, mungkin udah puluhan tahun. Ya, udah puluhan tahun dia meninggal dan dia berjuang. Lalu ibu itu terkena kanker payudara sendirian. Terus saya ketemu dengan dia tengah situasi pandemi ini ya. Lalu kemudian dia bercerita dan itu membuat saya pulang itu menitikan air mata ya. Karena apa? Dia bilang begini. Sakit, dia bilang. Sakit. Tapi dia punya kekuatan, saya perhatikan. Sakit, tapi dia punya kekuatan. Lalu saya tanya, ketika sakit di tengah kesendirian ini, apa yang membuat ibu kuat? Dia bilang, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sakit. Tapi aku percaya Kau memperhatikan aku. Tiap malam misalnya, ketika rasa sakit itu dia rasakan, gitu. Maka dia cuma bilang sama Tuhan. Dia nggak berteriak, dia punya kekuatan. Dia kalau bercerita ngobrol dengan sukacita. Tuhan sakit. Tapi aku tahu Kau memperhatikan aku. Saya mengingat dia. Karena dari dia saya belajar sebuah doa. Bapak Ibu, sakitkah hidup Bapak Ibu saat ini? Menderitakah Bapak Ibu saat ini? Mintalah sukacita dari Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menderita karena kenyataan. Saya sesak, saya sakit. Tapi saya tahu Engkau memperhatikan aku. Rasakan Tuhan memberikan sukacita, penguatan itu dalam diri kita. Kenapa kita sukacita? Dunia gak bisa beri itu. Gak bisa. Kita hanya berjuang sebagai manusia dalam hidup ini. Tetapi yang memampukan kita untuk terus melangkah dengan kepenuhan, kegembiraan, kekuatan, itu hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang kita akan rayakan sukacita itu dalam peristiwa Natal. Kenapa Tuhan memperhatikan kita? Karena di ayat 50 dia bilang, rahmatnya itu turun-temurun. Bapak Ibu, turun-temurun artinya apa? Rahmatnya itu turun-temurun. Rahmat Tuhan itu yang Tuhan berikan bagi Abraham itu tidak berhenti di Abraham. Dia terus berikan pada Daud. Dia terus berikan bahkan kita orang yang jauh dari keturunan-keturunan Yahudi itu. Tapi di dalam Kristus rahmat Tuhan gak berhenti. Rahmat Tuhan itu sampai pada kita.
Rahmat Tuhan itu turun-temurun, artinya apa? Dari generasi ke generasi, dari masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Tuhan tidak akan pernah menghentikan rahmat-Nya. Itu berarti apa? Hari ini saya mengalami situasi begini. Saya mau mendekati Natal, tapi kondisi saya lagi begini. Maka hampirilah Natal ini dengan sukacita. Ingat selalu, percaya. Oh, rahmat Tuhan itu ada di hari kemarin. Berarti turun-temurun. Dia juga menurun dalam waktu untuk hari ini. Oh, berarti dia menurun untuk hari esok. Maka kita tahu. Oh, 2 minggu lagi saya tahu. Saya percaya. Saya tidak bisa buktikan secara manusiawi. Tapi saya beriman. 2 minggu lagi. 2 minggu di depan. Saya tetap punya rahmat yang dari Tuhan. Nah, karena itu saya mau ajak semua Bapak Ibu yang ada di sini di gereja, ya, ini juga rahmat Tuhan, doa kita, semua doa, ya, untuk bisa ibadah. Mari, orang percaya tidak mengejar kebahagiaan, tapi orang percaya merawat sukacita yang dari Tuhan. Buat yang di rumah ya, kita catat sama-sama, kita sebut ya, yang di rumah juga bisa bilang, yang di gereja juga mau bilang ya, kita mau bunyikan itu. Ya, kata-katanya gini, orang percaya tidak mengejar kebahagiaan. Orang percaya itu merawat sukacita yang dari Tuhan. Sama-sama ya, kita bilang ya, yang pertama ya, 1, 2, 3. Orang percaya tidak mengejar kebahagiaan. Orang percaya merawat sukacita yang dari Tuhan. Amin. Tuhan dengarlah hamba bermanda, memuji Bapa Maha Esa. Tiada kata yang cukup indah untuk memuji Kau yang esa, ya Juru Selamat pujaanku. Bebas diriku karena darah-Mu. Tuhan semesta yang maha kuasa, kasih-Mu nyata bagi hamba. Bukan bermada, bukan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa ya, naikkan doa syafaat kita. Mari semua yang di rumah juga kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing, menuntun kami, meneguhkan kami. Kami yang sudah menerima sukacita yang dari Kristus. Kami yang sudah menerima kabar keselamatan dan juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menerima karena kami percaya di dalam kasih anugerah-Mu, kami telah mendapatkan sukacita. Maka biarlah Tuhan Roh Kudus tolong kami semua, agar kami menjadi pribadi-pribadi, bukan hanya menjadi pribadi yang percaya akan nama Kristus, tetapi pribadi yang kepenuhan atau penuh menerima sukacita yang daripada-Mu, karena kami merawat sukacita itu dalam relasi yang dekat terus-menerus dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan pimpin bimbing kami semua. Kami berdoa ya Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Ibadah yang pertama ketika kami boleh membuka kembali gereja ini. Gereja ini terbuka kembali untuk jemaat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Kami mau menikmati sukacita yang kami boleh rasakan saat ini. Kami percaya kalau hari ini Tuhan bisa membuka gedung gereja ini kembali untuk jemaat-Mu, maka kami percaya juga bahwa anugerah Tuhan ini pun, rahmat Tuhan ini pun berlaku untuk hari-hari yang akan datang, hari-hari esok. Dan semuanya kami serahkan padamu, karena sukacita kami percaya pada setiap rencana dan rancangan-Mu. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada di jemaat Tuhan. Untuk setiap jeritan hati yang mungkin saat ini masih terus dipanjatkan. Untuk setiap air mata yang diteteskan, untuk setiap kegembiraan hati yang diperoleh, agar setiap orang menyadari, memahami bahwa apa yang terjadi, apa yang dihadapi, itu bisa akan dilewati hanya di dalam sukacita yang ilahi. Karena itu kami mau berdoa untuk setiap sahabat kami yang sakit pun kami berdoa. Ya Allah Bapa, ya Roh Kudus, ya Kristus, biarlah sukacita-Mu meneguhkan setiap orang, meyakinkan mereka untuk tetap percaya bahwa Allah memperhatikan hidup setiap kami semua. Tuhan Yesus yang berkati. Kami berdoa untuk kondisi pelayanan-pelayanan gereja GKI Taman Aries, secara khusus di dalam masa raya Paskah ini, masa raya Natal ini. Tuhan, minggu depan atau minggu-minggu ini, hari-hari esok, kami akan mempersiapkan diri lebih lagi untuk menyambut satu peristiwa yang telah dinyatakan dalam hidup manusia, lahirnya Juru Selamat. Karena itu Bapa Surgawi, biar kami siapkan ini merancang bukan untuk kebahagiaan manusiawi, tapi kami merawat sukacita dalam menyambut Natal, sehingga setiap orang dipenuhi oleh kekuatan dan harapan di dalam Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa, Tuhan berkati itu semua pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan, dirancang dan dilaksanakan. Kami berdoa buat negeri ini, untuk semua korban bencana di Semeru, atau juga bencana yang lain, tempat lain. Kami berdoa Bapa, biarlah
segala pertolongan dan rahmat Tuhan boleh terus menyertai dalam rangka pemulihan-pemulihan yang ada. Kami berdoa untuk kondisi COVID-19. Di tengah-tengah situasi sukacita yang ada juga, di tengah situasi kegembiraan, tengah situasi kesukacitaan ini, kami juga percaya bahwa rahmat Tuhan juga tetap ada di dalam penanggulangan pandemi ini. Bukan hanya buat negeri ini, tetapi juga buat dunia. Dan kami juga berdoa, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya mengelola hati daripada pemimpin-pemimpin dunia ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka bisa kontrol hati dan pikiran mereka. Kiranya mereka bisa kontrol niat dan tujuan mereka. Sehingga dunia ini tetap damai. Tanpa lagi peperangan-peperangan yang bisa saja merenggut dan banyak korban. Dan merugikan kami semua. Tuhan Yesus, tolong berkati Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang kami terima di minggu-minggu ini. Kami akan menjalani minggu yang baru. Maka berkat Tuhan, rahmat-Mu juga yang menyertai minggu-minggu kami ke depan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan Tuhan yang menyatakannya pada kita. Seperti dalam Mazmur 107 ayat 1 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atau nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dengan melakukan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Dan untuk umat yang di gereja bisa juga melakukan scan QRIS pada kursi di depan tempat duduk kita masing-masing atau memasukkannya dalam amplop, nanti pada saat keluar bisa menaruhnya di kotak yang ada di pintu gereja. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukan saja kebutuhan fisik kami Engkau cukupkan, sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami, melalui perjumpaan kami dengan sesama. Dalam sukacita karena besar anugerah-Mu itu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kegembiraan bagi sesama, baik dalam kumpulan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat kekasih Tuhan, meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sebaliknya, bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur menyambut lahirnya Yesus Sang Penebus. Terbaring di palungan, di
Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertai saudara, baik yang di gereja dan juga yang di rumah. Kiranya damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, apabila kepada Ibu Evi Rombe barangkali hadir di ibadah ini, boleh maju ke depan untuk menerima berkas penyambutan. Silakan Ibu Evi. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Saudara-saudara yang kekasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.